warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Anastasia dari tim debat SMA Negeri 1 Majene yang berada pada posisi kontra, di mana saya sangat tidak menyetujui mosi kali ini yang berbunyi dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Sadarilah Dewan Juri yang terhormat bahwa hal ini akan tidak efektif pada akhirnya. Masuk kepada poin tetap sebelum masuk pada poin sanggahan dan mekanisme. Kami mengatakan poin tetap yang kami katakan apabila kami dapat membuktikan bahwa di sisi kami kami akan memberikan kenyamanan yang bagi anak dan orang tua yang lebih baik dan tidak didapatkan oleh sisi pemerintah, maka kami dapat memenangkan perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk kepada poin sanggahan. Tim Pak Lawan sangat dismisif terhadap bagaimana nantinya reaksi dan respon masyarakat terhadap mekanisme yang mereka tawarkan, yang tentunya akan membuat masyarakat memilih untuk tidak memiliki keturunan pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Karena kenapa? Mereka akan merasa tertekan terhadap ujian yang diberikan oleh pemerintah karena harus memenuhi standarisasi yang ditawarkan oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kekhawatiran lawan terhadap pola asuh abusif yang ini sudah teratasi sedari awal Dewan Juri yang terhormat. Karena kenapa? Status quo mendukung bahwa pola asuh ini sudah diturunkan secara signifikan ataupun sudah minim di negara. Karena kenapa? Pelayanan komunikasi masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak sudah mengatasi hal ini sejak awal Dewan Juri yang terhormat, sehingga pola asuh abusif ini sudah teratasi sedari awal Dewan Juri yang terhormat. Pun apabila pola asuh abusif ini dilaksanakan, maka ini akan tetap langsung disadari oleh masyarakat. Karena kenapa? Kekuatan media sosial saat ini sangat kuat Dewan Juri yang terhormat, sehingga masyarakat akan sangat peka terhadap hal tersebut dan langsung memviralkannya, sehingga masyarakat akan takut untuk melakukan perilaku pola asuh yang abusif ini Dewan Juri yang terhormat. Kemudian tim lawan mengatakan bahwa keluarga agen pendidikan pertama. Tim pemerintah dismisif terhadap bagaimana memang benar keluarga merupakan agen pendidikan pertama dan diperlukan kesadaran oleh orang tua untuk melakukan hal tersebut. Namun tim pemerintah dismisif terhadap bagaimana pengaruh yang akan dapat memengaruhi anak di lingkungan sekitar, yang misalnya pergaulannya, misalnya yang akan ini juga merupakan dampak dari bagaimana anak itu mengekspresikan dirinya sendiri Dewan Juri yang terhormat, dan bagaimana kepribadiannya itu dibentuk oleh pergaulannya. Misalnya contoh saja ada anak ustaz yang sudah dididik dengan baik Dewan Juri yang terhormat, namun kenapa hal itu justru membuat anaknya namun pada akhirnya anaknya masuk kepada golongan narapidana Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini tetap tidak akan efektif pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mereka mengatakan bahwa aksesibilitas informasi terkait pola asuh anak dimenangkan oleh mereka dan lebih tercapai di sisi mereka. Namun sadarilah Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami akan menjelaskan aksesibilitas yang lebih tercapai di sisi kami, di mana kami akan membawakan sebuah mekanisme Dewan Juri yang terhormat. Mekanisme yang kami tawarkan adalah di mana kami akan lebih menggunakan organisasi PIKR untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan edukasi terhadap bagaimana pola asuh yang baik Dewan Juri yang terhormat. Karena kenapa? Di dalam PIKR itu terdapat 8 substansi ganda yang dapat membentuk orang tua maupun remaja yang lebih berkualitas Dewan Juri yang terhormat. Pun dalam substansi ganda tersebut ada 8 fungsi keluarga, yang tentunya ini juga mengedukasi remaja untuk dapat menguasai hal ini sebelum masuk kepada dunia pernikahan maupun masuk ke dalam dunia untuk memiliki keturunan Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini akan lebih efektif di sisi kami. Karena kenapa? Mekanisme yang kami tawarkan tidak akan membuat tertekan bagi para orang tua maupun para anak itu sendiri Dewan Juri yang terhormat, di mana di sisi kami akan mengedukasi hal ini sebagaimana kami mengedukasi hal ini orang tua, yang sehingga tujuan kami adalah agar dapat membentuk remaja yang nantinya dapat menjadi orang tua yang baik. Dan kami percaya mekanisme ini lebih baik dibandingkan tim pemerintah, karena tim pemerintah dapat membuat tertekan bagi para orang tua. Masuk kepada poin argumentasi mengapa mekanisme yang kami tawarkan lebih menguntungkan. Karena terdapat 2 skenario. Yang pertama, dalam sisi pemerintah, mereka akan menyulitkan orang tua untuk mengekspresikan dirinya terhadap anaknya, karena harus memenuhi standarisasi ujian yang sudah diberikan. Karena hal ini justru akan membuat orang tua tidak dapat mengungkapkan perasaan pada anaknya Dewan Juri yang terhormat, di mana kita ketahui bahwa seorang ayah seringkali bisa menangis
di depan anaknya, namun dalam sisi mereka hal ini dilarang karena dapat memengaruhi bagaimana anak itu bagaimana pola asuh anak itu sendiri. Kemudian pun seorang ibu tidak akan bersikap tegas dan marah-marah terhadap anaknya di sisi tim lawan Dewan Juli yang terhormat. Nah, padahal hal ini diperlukan agar anak itu dapat mengerti bagaimana batasan-batasan yang harus dilewati Dewan Juli yang terhormat. Pun pada akhirnya hal ini akan membuat orang tua ini merasa tertekan, sehingga pada akhirnya hal ini akan membuat orang tua untuk tidak memutuskan untuk tidak memiliki anak yang ini akan berdampak buruk pada negara itu, di mana ini akan mengurangi penduduk yang ada di negara tersebut, Dewan Juli yang terhormat. Kemudian masuk kepada argumentasi yang kedua, di mana orang tua dapat menempatkan pola asuh anak sedari remaja ketika tanpa harus merasa terpaksa, Dewan Juli yang terhormat. Kita ketahui bahwa adanya ujian ini akan membuat anak orang tua tersebut merasa terpaksa untuk melakukannya, di mana mereka juga sudah sibuk dengan karir mereka untuk mengejar banyaknya uang untuk dapat memenuhi kebutuhan istrinya misalnya. Maka hal ini justru akan membuat mereka lebih tertekan, di mana harus belajar lebih dalam tentang hal itu, dan ini justru membuat tidak leluasa dan tidak bebasnya orang tua dalam kehidupan mereka, di mana mereka akan menjadi tertekan dalam lingkup hal tersebut, Dewan Juli yang terhormat. Dan pada akhirnya di sisi kami akan tetap menang dalam hal kenyamanan, dan di mana orang tua ini akan dapat mendapatkan kenyamanan di sisi kami dalam hal dan dapat menerapkan pola asuh yang baik. Even if tim lawan mengatakan bahwa edukasi itu pastinya pada akhirnya akan sia-sia apabila tidak dipraktikkan oleh orang tua, namun sadarilah Dewan Juli yang terhormat bahwa hal ini tidak akan terjadi. Karena kenapa orang tua pada remaja pasti akan mempraktikkan hal tersebut, Dewan Juli yang terhormat. Karena kita lihat saja pada edukasi matematika yang pada akhirnya diterapkan dalam kehidupannya bukan, maka kami akan tetap bangga berada pada tim kontra dengan menolak musikal ini.